Kami jadi teringat kisah seorang sahabat yang pernah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Anas bin Malik Al-Ansari. Ada yang tahu kira-kira siapa? Yang terkenal memang Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu mengabdi menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama tidak kurang dari 10 tahun. Ada sahabat yang lain yang juga pernah menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Ada yang tahu? Bukan. Bukan. Sa'id? Bukan. Bukan. Ibu-ibu mungkin ada yang tahu, akhwat? Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang sangat bahagia kalau kedua matanya telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk ahlus suffah, ya, bersama dengan Abu Hurairah dan sahabat yang lain. Tergolong sahabat dari kalangan menengah ke bawah dari sisi ekonomi. Sehingga beliau termasuk salah satu ahlus suffah. Seseorang atau orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di bagian belakang masjid karena mereka adalah fakir miskin. Yang sangat diharapkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu adalah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi beliau itu adalah sebuah kebahagiaan. Kemudian beliau berpikir panjang. Agar aku selalu berada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku harus dekat. Jadilah beliau ahlus suffah. Ternyata beliau harus menahan sedih tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, dan kita tahu bahwa rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersebelahan dengan masjid. Kalau di masjid melihat Nabi, terlepaslah rasa rindu. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar beliau, menyimak tuntunan bimbingan beliau, mendengarkan nasihat beliau, sejuk rasanya bagi para sahabat saat itu. Rabi'ah merasa sedih tatkala harus melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah. Maka beliau berpikir, bagaimana caranya agar aku juga bisa berada dekat dengan beliau. Maka beliau pun menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghantarkan wudunya, yang menghadirkan kebutuhan-kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau lakukan itu di sepanjang dirinya menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan air wudu untuk beliau berwudu sesaat sebelum salat, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu dariku." Masya Allah, ada tawaran nih. Tawarannya bukan main-main, dari manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintalah sesuatu dariku. Rabi'ah tidak ingin buru-buru menjawab. Beliau berpikir dulu. Beliau menceritakan bahwa aku berpikir, seandainya yang aku minta adalah sesuatu di dunia ini, maka dunia ini akan hancur, dunia ini akan sirna, dunia ini fana. Suatu saat aku akan meninggalkannya. Buat apa aku meminta sesuatu yang ada di dunia ini?
berarti aku harus minta kebahagiaan akhirat. Beliau pikir baik-baik kebahagiaan akhirat seperti apa yang beliau berharap dipenuhi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rabi'ah siap menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya sederhana. Dalam bahasa Arab dalam 3 kata, Pak. Ketika Rabi'ah ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah sesuatu dariku. Jawaban Rabi'ah hanya 3. As'aluka murafaqataka fil jannah. Nabi, yang aku minta darimu hanyalah jadikan aku teman dekatmu di dalam surga. Lihat semangat sahabat yang mulia ini. Ketika diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu dari manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allah berkenan menjadikan Rabi'ah sebagai teman Nabi di dalam surga. Pak, coba tanyakan kepada diri kita sampai seusia ini, berapa kali kita sudah berdoa memohon kepada Allah untuk bisa bersanding dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Permintaan yang luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Tapi Nabi bertanya, "Awa ghaira dzalik?" Pikir-pikir dulu, Rabi'ah, ada enggak yang lain? Rabi'ah menjawab, "Huwa dzaka ya Rasulullah." Enggak, Nabi, itu saja. Itu saja. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Ini yang digaris bawahi. Kalau memang engkau ingin bersama denganku dekat di dalam surga, aku akan berdoa kepada Allah, namun bantu doaku dengan cara engkau sendiri memperbanyak sujud, memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga bukan diraih hanya dengan berpangku tangan. Saya sudah doa minta surga kemudian begini, tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa meraih surga Allah harus dengan kegigihan, harus dengan kesungguhan, harus dengan perjuangan, harus dengan pengorbanan.